Nah, ini Dewa Matahari kembali, dua kanak-kanak Jesus, misi jenaka dan penyalipan di Amerika Serikat, pernikahan mistis Mary Magdalena. Ini adalah data ya. Kalau kata guru saya itu selalu menyuruh kamu Goldian, kalau berbicara sesuatu itu harus disertai data. Jelaskan ya bahwa Yesus ini tidak lain dan tidak bukan, ceritanya terinfluensi dari paganisme di Roma dan di Yunani. Lalu lahirnya Yesus seperti 25 Desember ternyata juga teradopsi dari lahirnya dewa-dewa situ. Apakah Yesus itu fakta ataupun hoax ataupun ajaran pagan, saya tidak setuju. Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus, ya ini Roh Kudus yang bagaimana? Yang bisa membuat pernyataan atau ayat-ayat yang kontradiksi. Agama pagan itu adalah agama yang anti dengan Kristus menurut Bible. Karena kamu yang mengangkat tentang ini, maka agama pagan itu adalah antikris. Yang di mana, Pak? Kasih ayatnya. Ya, yang di dalam Alkitab kan banyak menyebut tentang utusan. Seperti ya, utusan Yesus sendiri diberikan kepada dirinya. Ya, seperti Yesus menyebut dirinya utusan. Sejak kapan dia jadi? Jawab dulu, Pak. Jawab dulu ya atau tidak, Pak? Yesus tidak pernah mengajarkan saya dia sebagai Tuhan. Yesus mengajarkan kepada saya dia sebagai seorang utusan. Pan Abraham disebut kurios. Oke, kalau aku ada ayatnya, lalu kutunjukin samamu dengan bahasa aslinya, kamu mau murtad nggak? Iya. Saya sama-sama Kristen kita nih, Bang. Semoga kita nggak berantem ya. Saya, Yesus adalah utusan, itu jelas ya buat saya ya. Mungkin buat Bang Swasta, mungkin saya bisa dikategorikan sebagai seorang Unitarian, Bang Swasta, yang percaya bahwa Yesus bukan Tuhan gitu. Dalil saya yaitu perkataan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi ya, yaitu para mu'alaf cerdas kita, trio mu'alaf, yaitu Goldian Simbolon, kemudian juga Julius ya, HMC, dan juga Rahmana Raja. Nah, ketiga mu'alaf cerdas kita ini berdiskusi dengan beberapa orang saudara Kristen, yaitu diantaranya ada Ferry, Wingler, dan juga Swasta ya. Yang mana topik yang dibahas di sini adalah ternyata berdasarkan fakta dan data bahwa ajaran Kristen tersebut benar adanya adalah terinspirasi dari ajaran pagan ya, yang berasal dari Yunani kuno. Nah, bagaimana keseruan diskusi ini nanti kita akan dengar bersama. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah memberikan dukungan ke channel Salam Satu Akidah dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di share. Begitu juga kita dukung channel-channel dakwah lainnya, khususnya channel para mu'alaf ya, untuk terus menjadi corong dakwah menyampaikan kebenaran Islam guna membenteng umat dari upaya pemurtatan dan upaya penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Paganisme, karena apa, banyak ya bukti-bukti yang beredar bahwa agama Kristen ini teradopsi dari ajaran paganisme. Nah, saya sekarang sudah ditemani oleh Bang Rahmana Raja, seorang mu'alaf cerdas ya, Masya Allah. Beliau mampu menumbangkan lawan-lawan debatnya ya, dengan
jurus yang sangat jitu. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rahmana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk pendukung-pendukung kita yang di live chat. Masya Allah. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, tahan dulu ya pada tema kita kali ini, yaitu Kristen dan ajaran pagan. Kami di sini mencoba membuktikan ya, dan agar teman-teman berpikir bahwa ajaran Kristen ini adalah ajaran yang diadopsi dari paganisme. Nah, mungkin saya akan memberi penghantar terlebih dahulu. Nah, ini adalah slide yang pernah saya buat dan sudah pernah saya bahas ya, yaitu Tritunggal dan dewa-dewa pagan ya. Kalau bicara tentang kekristenan pasti tidak bisa lari dari doktrin ini ya. Nah, ini yang pertama kita harus tahu dulu sobat guys semua, yaitu sejarah Tritunggal. Tritunggal berakar di sidang konsili 325 Masehi, yaitu pokok permasalahannya mendebatkan antara ketuhanan Yesus, di mana Athanasius ini mencalonkan Yesus sebagai kandidat Tuhan, atau kalau dalam konstitusi kita ini presiden, dan Arius atau Arianisme, yaitu pihak golput yang menolak ketuhanan Yesus atau mengatakan Yesus ini hanyalah ciptaan yang tidak setara dengan Bapa. Dan ternyata perdebatan 325 Masehi ini Athanasius kalau di dalam konstitusi kita memperoleh 50,1% suara dan disahkan secara de facto menjadi presiden atau Tuhan, dan perdebatan ini dimenangkan oleh Athanasius. Lalu selanjutnya ya, pengaruh pandangan filsuf Yunani kepada Athanasius, yang dimana Athanasius ini mengkandidatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu ada pengaruh Origen di balik itu, yaitu tentang rumusannya transsubstansi, perubahan keseluruhan zat. Bahasa Yunaninya adalah usia, lalu bahasa Latinnya adalah substantia, yaitu roti menjadi zat tubuh Kristus dan keseluruhan zat anggur menjadi zat Kristus. Dan akhirnya surat keputusan ketuhanan Yesus atau dilantiknya Yesus ini pada tahun 325 Masehi. Aku hasil pemilu 325 Masehi di Nikea atau Nicea. Nah, lalu yang kedua, yang paling pokok, yaitu Credo Konsili Konstantinopel yang diadakan pada tahun 38 Masehi, di mana substansi pembahasannya yaitu pembahasan tentang keilahian atau God Roh Kudus, ya, di mana Roh Kudus ini dikandidatkan lagi menjadi presiden kala itu, dan tidak ada lawannya ya. Jadi ini kandidat tunggal, dan akhirnya pada 381 Masehi, singkatnya Tuhan burung merpati ini, karena Matius 3 ayat 16, akulah Roh Kudus burung merpati, dimenangkan secara de facto dan dilantik menjadi Tuhan ya. Lalu huri kita bersatu, ini ada 3, Bapa yang berjenggot, lalu anak yang gagah ini, dan Roh Kudus burung merpati. Ini ilustrasi sidang konsili 381 dulu. Nah, ini hasil credo ya. Lalu ada segitiga trinitas. Nah, ini masuk ke konsep God menurut filsuf penyembah berhala kala itu yang ada di tanah Romawi Judeo sana, yaitu yang pertama Plato yang hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, juga mendefinisikan ya bahwa God itu 3, yang dimana tadi ini segitiga trinitas God juga ada 3 ya. Yang pertama kata Plato, yaitu God pertama yaitu merupakan God yang tertinggi di alam semesta. Lalu God yang kedua dia sebut jiwa dari alam semesta. Lalu God yang ketiga dia sebut roh. Dan ternyata konsep ketuhanan yang muncul atau yang lahir dari buah fikir Plato ini juga diadopsi oleh bapak-bapak gereja sebagai doktrin penguatan teologis mereka. Nah, bukan hanya Plato. Nah, sebelumnya saya lupa naruh Plato ini memiliki murid Aristoteles ya, filsuf asal Yunani sana, juga mendefinisikan bahwa Tuhan itu 3. Dan kata Aristoteles ini, di bumi ini tidak ada yang mutlak 1. Contoh kata Aristoteles itu ada angka ya. Angka itu ada awal, ada tengah, dan ada akhir. Itu Aristoteles muridnya Plato. Nah, lalu ada Philo dari Alexandria yang hidup pada tahun 15 sebelum Masehi sampai 50 Masehi, setelah Masehi. Philo juga merumuskan bahwa God itu ada 3 ya. Yang pertama Bapa adalah pencipta seluruh alam semesta. Philo menamakannya the Demiurge. Lalu yang kedua adalah Ibu
adalah ilmu atau kuasa yang dimiliki oleh Sang Pencipta. Lalu yang ketiga, anak tercinta adalah bumi kita. Ini rumusan dari Philo bahwa God itu sejatinya ada 3. Dan ternyata menurut Arthur Weigel di dalam bukunya Paganism in Our Christianity, tidak bisa dipungkiri bahwa doktrin teologis kekristenan itu teradopsi dari filsuf-filsuf penyembah berhala. Dan itu terbukti ya bahwa Tritunggal ini tidak jauh dari hasil buah pikir para filsuf penyembah berhala di sana. Nah, ini sudah ada Bang Ferry, saya sapa dulu, shalom, dan saya akan lanjutkan materi saya. Shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tahan dulu Bang Ferry, saya mau lanjutkan ya. Nah, ini ya kawan-kawan, di dalam bukunya Jonathan Black yang berjudul The Secret History of the World, Jonathan Black juga mengatakan ya, di dalam halaman 292, saya klik. Nah, ini Dewa Matahari kembali, 2 kanak-kanak Jesus, ngisi jenaka dan penyalipan di Amerika Serikat, pernikahan mistis Mary Magdalena. Ini adalah data ya, kalau kata guru saya itu selalu menyuruh kamu Goldian, kalau berbicara sesuatu itu harus disertai data. Dan ini datanya bahwa Yesus ini tidak lain dan tidak bukan, menurut Jonathan Black adalah cerita, dan cerita Yesus ini terkontaminasi oleh cerita-cerita dewa di sana. Itu adalah substansi dari buku ini dalam bab yaitu Dewa Matahari kembali, 2 kanak-kanak Jesus misi jenaka, lalu penyalipan dan pernikahan mistis. Nah, lalu saya juga ingin putarkan ya videonya ini dari channel Yahweh Restoration Ministry. Sebentar, belum saya, belum saya audionya. 200 years after it began, Christianity abandoned many of the teachings of its founder, Yeshua, commonly called Jesus. Influenced by Greek and Roman paganism, Zoroastrianism, and beliefs that even go back as far as Nimrod and the Tower of Babel, Christianity turned away from most of its Hebraic foundation. Worship rituals of the sun god Sol Invictus, who was born on December 25th, were adopted in rituals common in the modern holiday of Christmas. To continue this veneration of the sun god Sol Invictus, Constantine in the year 300 imposed Sunday to replace the biblical Sabbath. Other holidays like Easter and even Halloween were adopted in favor of the original Hebraic days of worship it once honored. But the rabbit hole goes much deeper, and the church doesn't want you to know the truth. From what the Messiah looked like to the very name he was called by, what you have been taught all your life is almost entirely wrong. Minister and journalist Alan Manseger explains. Christianity, as we know it today, started out as a Jewish faith. And it wasn't until 300 years later that Constantine started to make changes in the Sabbath, in Passover, and many of the other fundamental doctrines of Scripture. It's time you came out of the pagan Babylonian worship system. We at Yahweh's Restoration Ministry have devoted decades of study, removing false doctrine to drill down to the foundation of the apostolic faith. Don't believe us, believe what you read in your Bible. All it takes is an open mind, free from the traditional baggage of church theology. Let's start the adventure together. Here's the Ya, tadi di video itu menjelaskan ya bahwa Yesus ini tidak lain dan tidak bukan, ceritanya terinfluensi dari paganisme di Roma dan di Yunani. Lalu lahirnya Yesus seperti 25 Desember ternyata juga teradopsi dari lahirnya dewa-dewa situ. Dan ternyata kepercayaan Yahudi yang dulu dibawa oleh Moses atau Nabi Musa itu telah tersingkirkan ya dengan doktrin-doktrin paganisme kala itu dulu. Nah, saya juga mau lanjutkan, ingin membuktikan sesuatu ya. Kenapa umat Kristen ini selalu merayakan Natal dan meyakini bahwa Yesus ini lahir 25 Desember. Nah, di sini ada artikel dari netral ya, Other Gods Born to Virgin on December 25 before Jesus Christ. Jadi dewa lain atau gods lain yang lahir dari seorang perawan pada tanggal 25 Desember sebelum Jesus. Nah, di sini dikatakan ya banyak sekali bahwa dewa yang lahir pada 25 Desember di antaranya adalah ini
before 1000 sebelum Masehi ini kita memiliki born on December yang lahir pada 25 Desember, lalu yaitu Dewa Horus, Osiris, Atis, dan sebelum 200 sebelum Masehi kita punya Mitra, Hercules, lalu Dinos, Tamus, Adons, dan dewa-dewa lainnya. Jadi dewa-dewa ini ternyata juga lahir 25 Desember ya, yang dimana sekarang diadopsi sebagai hari lahirnya Tuan Guru Yesus Kristus. Dan kalau kita ini ada nama Dewa Osiris ini ternyata juga mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, mungkin itu dulu ya penghantar dari saya dengan data dan fakta yang ada, dan jangan dikatakan sebagai asumsi liar. Nah, ini sudah saya kedatangan tamu, ada Bang Lengler. Salam, selamat malam Bang Lengler. Dan HMC, Assalamualaikum. Ko Julius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat Bang Rahmana Raja. Selamat malam untuk Bang Ferry dan Bang Wrangler. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam, shalom. Ya, Bang Julius mau tanya bentar aja, 2 kata. Apa Bang? Ada bawa Bodrex enggak? Waduh Bang, untung Abang bilangin dulu. Saya pergi beli dulu ya. Sorry, saya mute dulu. Oke. Nah, mungkin urut ya, saya kasih kesempatan dulu untuk Bang Rahmana Raja tentang tema kita Kristen dan pagan. Silahkan Bang Rahmana Raja. Ya, kalau dari saya begini, karena tema ini karena kita dari pihak Muslim yang tentukan, saya mau kembalikan kepada saudara-saudara kita yang Kristen, bagaimana tanggapan mereka, apa bantahan mereka, menurut kebenaran mereka, yang bisa membuktikan sesuai data yang kita tampilkan. Nah, mungkin menurut saya dari sisi itu. Oke, siap-siap Bang Rahmana Raja, berbaik hati untuk memberikan kesempatan teman-teman Kristen untuk menanggapi tema kita kali ini. Nah, mungkin saya langsung ke Bang Ferry nih, bagaimana tanggapan atas data-data yang saya sampaikan, dan saya tidak berasumsi liar. Silahkan Bang Ferry, saya tinggal ke kamar mandi sebentar ya. Terima kasih ya kesempatan yang diberikan, tema yang sangat menarik, dan sebetulnya ini sudah banyak kali dibahas ya. Pertama-tama ya, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya, oleh karena kami mempunyai kitab ya, yaitu Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Di sana dalam kitab ini jelas ya menuliskan tentang asal mula manusia ya. Jadi asal mula manusia, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini beserta dengan isinya. Kemudian setelah itu berbicara juga tentang bagaimana Allah bersama dengan umat-umatnya ya di zaman orang Israel. Kemudian tentang sejarah-sejarah ya yang terjadi di dunia ini ya. Kemudian pada perjanjian baru juga ya, Yesus yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama telah tergenapi ya. Kemudian dengan ajaran-ajaran Yesus juga ya, yang memberikan kabar baik kepada dunia ini bahwa dia telah lahir ya, kemudian mati, bangkit, naik ke surga, dan dia akan datang kembali ya. Itu adalah juga merupakan kabar baik penebusan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana ya apa yang tertulis dalam Alkitab dari sejak penciptaan dunia ini ya, kemudian datang pada kejatuhan manusia dan sampai juga pada akhirnya ya kiamat nanti. Ya, itu terdapat di dalam Alkitab Wahyu. Nah, berbicara tentang apakah Yesus itu fakta ataupun hoax ataupun ajaran pagan, saya tidak setuju. Kenapa? Ya, saya berdasarkan tentunya dengan Alkitab orang Kristen. Ya, kelahiran Yesus ya sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum dia lahir. Ya, jadi nabi-nabi sudah menubuatkan dan semua itu tergenapi. Kalau Anda berbicara tentang ajaran-ajaran pagan, itu hanya isapan jempol. Itu hanya isapan jempol, ya. Karena apa? Karena apa yang mereka ceritakan itu hanya dongeng belaka. Tetapi kalau apa yang tercatat di dalam Alkitab itu semuanya ada saksi-saksinya.
Kemudian para penulis Alkitab juga mereka mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Dalam 1 Yohanes 1, saya mau bacakan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Oke, Yang Bang ada Ferry. bersama-sama dengan Bapa dan Oke. yang telah dinyatakan kepada kami. Oke, Apa oke, yang Bang Ferry. bentar. Oke. Nggak, di forum ini jangan khotbah Bang Ferry. Mungkin tanggapin data saya yang hanya saya share membacakan. tadi ya. Oke. Ya, saya hanya membacakan tentang kesaksian-kesaksian para rasul. Jadi apa yang telah kami lihat dan yang telah kami Intinya dengar aja, Bang Ferry. itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Jadi intinya apa yang dialami oleh Yesus ya. Jadi ribuan tahun sebelum kelahirannya mungkin saya tanya ya, langsung dijawab. Enggak, apakah Yesus ini juga lahir 25 Desember seperti dewa pada umumnya? Tadi sudah saya share datanya seperti Osiris, Mitra, dan lain-lain. Lalu di bukunya Jonathan Black yang berjudul The Secret History of the World di halaman 292 bahwa Yesus lahir 25 Desember itu hanyalah cerita dongeng yang diadopsi dari dewa-dewa zaman dulu. Kalau Intinya, tentang kelahiran dulu, itu, kalau ya, kelahiran itu tanggal 25 Desember itu tidak tercatat. Memang di Alkitab tidak tercatat. Tetapi kelahirannya nyata, ya, karena sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi ribuan tahun sebelum dia ada. Tapi tanggalnya tidak ditentukan, tidak disebutkan. Itu saya kasih kesempatan yang lain. Jangan khotbah di sini. Makasih Bang Ferry ya. Tapi Bang Ferry ini tidak menanggapi poin yang saya share tadi dengan data dan fakta yang ada. Mungkin saya sudah nyatakan tadi. Saya sudah nyatakan. Nah, sebelum ke Bang Lengger atau Bang Swasta, mungkin Bang Rahmana Raja mau menanggapi nggak? Mungkin jauh dari perangkat. Saya kasih kesempatan Bang Lengler dengan tema kita kali ini, Kristen apakah menyerap ajaran pagan? Silahkan Bang Lengler, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Bang Lengler. Lagi jauh dari perangkat mungkin semua. Dan selamat malam, ada si Swasta buruk rupa. Udah itu mic-nya. Waduh, jangan gitu kok Jul. Swasta ganteng tau. Selamat malam kawan. Iya, ini tadi menarik ya bahwa Yesus lahir 25 Desember kata Bang Ferry hoax. Silakan Bang Lengler. Sebagai penghantar untuk tema kita kali ini. Saya tidak menyatakan hoax, tapi tanggalnya tidak tanggal 25 ya. Wah, tapi dia lahir nyata. Mati. Oke. Silakan Ko Julius. Mungkin saya terlebih dulu saya share ya untuk teman-teman mungkin yang baru datang ya. Nah, ini di artikel ini saya besarkan. Ini data yang nyata ya. Others gods born to virgins on December 25 before Jesus Christ. Jadi dewa lain yang lahir dari perawan virgin di 25 Desember sebelum Yesus Kristus. They are coming bla 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 bla. Di sini tercatat bahwa mana ya? Nah, ini before 1000 sebelum Masehi, we have the following gods or demigods born on December 25, yaitu Horus, Osiris, and Ethis. Lalu sebelum 200 Masehi, before 200 sebelum Masehi, we have Mitra. Kita punya Mitra, Hercules, Dinos, Tammuz, Ethnos, dan other lainnya. Ternyata banyak sekali ya dewa-dewa yang lahir pada tanggal 25 Desember. Nah, ini lalu di bukunya mana ya tadi? Jonathan Black ya. Sejarah dunia yang disembunyikan. The Secret History of the World pada halaman 292.
Di sini temanya Dewa Matahari kembali, dua kanak-kanak misi jenaka, penyalipan, pernikahan mistis Maria Magdalena, di mana Jonathan Black ini menceritakan fakta yang tersembunyi di dunia ya. Ternyata Yesus ini cerita yang diadopsi dan dikembangkan dari cerita-cerita dewa-dewa dulu dan lain sebagainya. Itu substansinya. Mungkin silahkan Pak Wlengler atau HMC dulu. Mungkin Pak Wlengler jauh dari perangkat. Oke, saya tadi mau bilang apa ya, jadi lupa gara-gara ada si swasta ya. Oh, saya mau bilang Bang Ferry dulu. Ya, padahal jelas kalau Bang Ferry mengatakan bahwa Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus, ya ini Roh Kudus yang bagaimana? Yang bisa membuat pernyataan atau ayat-ayat yang kontradiksi. Ya, Alkitab kita ketahui bersama dan diakui oleh teman-teman Kristen memiliki banyak kontradiksi. Sehingga ini tidak mungkin kalau dari Allah langsung, ini pasti dari manusia yang ngarang-ngarang sendiri gitu. Jadi kalau antara ngarang sendiri atau yang kedua adalah pada dasarnya dulu tuh Alkitab itu benar, tapi karena ada tangan-tangan orang-orang usil yang menambah-nambah dan mengubah-ubah ayat-ayat sehingga banyak ayat kontradiksi. Jadi kontradiksi itulah yang ditambah-tambahin dan diubah-ubah gitu. Terus masalah meninggal ya kita tahu kalau tidak ada pernyataan resmi dari Yesus atau dari murid-murid Yesus perihal tanggal kematian Yesus yang paling pasti. Ya, karena kalau kita bicara 25 Desember ya, hari lahir ya, 25 Desember hari lahir itu jelas-jelas lagi musim dingin ya, lagi musim dingin dan sangat tidak cocok dengan kondisi saat itu. Dengan reka ulang kejadian Yesus saat dilahirkan. Begitu juga dengan kalau kita melihat ya sejarah Yesus yang sebenarnya tidak ada yang mencatat 25 Desember dan saya setuju dengan Goldian gitu. Kalau memang ini adalah mitos yang ditambah-tambahi. Seperti kita tahu kebiasaan manusia ini memang suka menambah-nambah yang tidak ada, alias tambah bumbu kecap lah ya, tambah bumbu kecap makin ke sini ceritanya makin diubah-ubah. Apalagi ini kan dari awal tidak ada ketegasan Yesus, ya, tidak ada ketegasan Yesus tentang ajaran dia. Kecuali dari awal Yesus sudah tegaskan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Tapi kan Yesus nggak pernah gitu. Begitu juga dengan murid-muridnya saat membuat buku ya atau Alkitab ini kan juga bukan dari mereka. Ya Alkitab ini kita ketahui bersama bukan kerjanya 12 murid Yesus. Jadi ini sebenarnya perlu dipertanyakan nilai-nilai kebenaran dari kitab-kitab tersebut. Ya kita tahu ini lebih banyak malah kerjaannya si botak Paulus ya. Ini kakek buyutnya Goldian ini, si Paulus botak. Jadi kita lihat aja dari sejarah itu ini udah kacau balau gitu. Kalau nggak ada ketegasan ya pasti orang akan nambah-nambah. Itu udah biasa lah, namanya cerita ya. Kayak contoh mitos di Indonesia gitu. Candi Borobudur yang jelas-jelas gitu aja ada mitosnya. Candi Prambanan pun sama kan, ada mitosnya. Padahal jelas-jelas yang buat itu ya bukan jin, bukan siapa tuh yang suka sama mamanya tuh yang Candi Prambanan kan jelas itu. Oh itu ya, lupa aku. Ya sama dengan Tangkuban Perahu, banyak ya mitos-mitos yang ditambah-tambahin. Jadi biasa saja sih kalau saya lihat Yesus ini ditambah-tambahin juga. Jadi tokoh Yesus ini ada, cuman digabungin gitu. Jadi orang ternyata bingung gitu kan, mana yang Yesus, mana yang Yesus sebenarnya, mana Yesus yang udah ditambah-tambah dengan kisah-kisah mitologi ini ya. Itu sih dari saya. Mungkin silakan swasta. Oke, makasih Bang HMC ya. Lu masih di warnet ya? Baru nyampe. Gue lihat lu kan kasih gua kode. Tadi gue lagi makan. Gue pikir udahlah. Oke, siap. Makasih ya atas pemaparannya. Bawa-bawa si Paulus pula nih, ngatain botak. Bisa disama-samain sama aku nih. Mungkin Bang Wlengler. Silakan Bang Wlengler. Tapi nenek moyang kamu orang ini, Batak kan nenek moyangnya orang Israel. Ya mana tahu nenek moyang kamu, Gol. Nah, itu kan kata luga yang tidak bisa terbukti. Wah, Bang Wlengler mic-nya hidup mati. Halo Bang Wlengler. Cek. Tes. Oh, masuk. Satu. Ya, mantap. Bang Silakan Bang. Bisa dengarnya ya? Bisa. Silakan. Dengarnya, Mantap. Bang Goldian. Dengar. Dengeran ya? Dengar Bang. Ya, silakan. Ya, sinyal saya lagi parah banget. Oke. Jadi temanya apa Bang Goldian?
Tadi kekristenan dan paganisme lebih ke arah yang Tritunggal ya. Kekristenan dan paganisme, tapi lebih ke arah Kristen yang memegang doktrin Tritunggal. Tadi data dan fakta sudah saya share, lalu pengakuan dari videonya ya channel YouTube Yahweh Restorian Ministry juga mengatakan demikian. Silakan Bang Lengler. Mungkin saya kasih pertanyaan, Bang Lengler juga tidak meyakini ya bahwa Yesus ini lahir 25 Desember dan merayakan Halloween atau Natal atau Santa Claus. Mungkin saya langsung kasih ke Bro Swasta lah. Pak Lengler lagi jelek jaringannya. Silakan Bang Swasta yang paling ganteng nih. Jangan yang 10 tapi. Oke, terima kasih. Selamat malam semua HMC. Halo, tidak tampan, apa kabar? Sekarang gini loh, kita membahas tentang apakah Kristen agama pagan atau tidak ya. Kita harus masuk dulu kepada antikris ini gitu. Kenapa? Antikris ini adalah agama akhir zaman, akan menjadi agama di mana nabi palsu akan menipu seluruh dunia, menyebabkan dunia menyembah antikris. Ya, siapa antikris ini? Boleh nggak Golian kasih waktu? Luga. Silakan Bro, silakan. Jadi agama pagan itu adalah agama yang anti dengan Kristus menurut Bible. Karena kamu yang mengangkat tentang ini, maka agama pagan itu adalah antikris. Paham ya? Oke. Antikris itu doktrinnya itu mengajarkan Yesus hanya nabi. Itu antikris. Karena di dalam Bible jelas Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Halo, silakan Bro. Silakan. Lanjut. Oh, ini ada Teddy, Bang Ted Sunjaya. Lo Davis not connected. Gue nggak bisa naikin. Silakan Swasta. Lanjut Swasta. Dia lagi ngomong sama siapa sih? Sama istri ketiganya mungkin. Silakan Swasta. Dia nggak ada ngurus anaknya loh. Ted, lo Davis not connected Ted. Nggak bisa gue naikin. Device. Iya, sama saja. Device not connected. Silakan Swasta. Bisa ya. Oke. Saya lanjut ya. Alkitab itu memberitahu kepada saya atau kepada kita semua bahwa dunia akan tertipu oleh nabi palsu ini. Ya, silakan dibaca. Dia akan membawa nama Tuhan di setiap perbuatannya. Dia akan membawa nama Tuhan di semua kelakuannya. Melakukan kejahatan pun dia akan membawa nama Tuhan. Itulah definisi dari antikris ini. Padahal dia tidak memiliki apapun. Dia akan mengklaim segala hal. Tapi dia akan terus dipercaya karena Tuhan akan membimbing dia membohongi orang. Dia akan diberkati dengan kebohongan yang ada di mulutnya. Sampai ke gembala lagi, gembala lain datang lagi kemarin jumpa. Cakep. Itu antikris. Jadi itu agama pagan. Itu yang pagan di dalam Alkitab. Kira-kira saya bisa tanggapi atau masih lanjut? Gimana Swasta, masih lanjut? Jangan terguncang dulu, saya pelan-pelan. Iya, powernya dibesarin. Oke. Lanjut Bro Joker. Oke, tanggapi aja dulu. Silakan Bang Rahmana, nyambung. Oke, baik. Jadi Bang Swasta tadi mengatakan bahwa ajaran yang menyebut Yesus adalah nabi itu ajaran antikris. Benar apa salah? Benar. Berarti yang menyebut Yesus dari Nazaret adalah nabi itu ajaran antikristus. Benar apa salah? Begini. Pahami dulu tentang gelar
gelar dan kepastian dan mutlak. Pahami dulu konteksnya adalah itu. Oke? Loh, itu bukan mutar. Itu adalah yang tertulis. Sekarang gini. Iya, sabar. Tertulis dia ada gelar nabi. Kalau ada gelar sabar dulu. Saya harus bahas. Saya yang ditanya, jadi saya ngomong. Oh iya. Sorry. Ampun bang. Rabi, ya, ahli Taurat dan orang Farisi memanggil Yesus Rabi, tapi dia tidak terikat di dalam organisasi itu. Dia tidak terikat dalam organisasi yang disebut Yahudi Ortodok itu. Dia dipanggil Rabi oleh para Rabi. Iya. Oke, jadi itu adalah gelar yang dipanggil manusia untuk dirinya. Pahami itu? Oke. Terus kalau makna dari utusan di dalam Alkitab itu gelarnya sebagai apa? Nabi atau apa? Yang di mana, Pak? Kasih ayatnya. Yang di dalam Alkitab kan banyak menyebut tentang apa utusan. Seperti utusan Yesus diberikan kepada dirinya. Ya, seperti Yesus menyebut dirinya utusan. Nah, gelar utusan dalam Alkitab itu makna yang lebih jelas lagi itu. Yang apa? mana Yesus disebut utusan dalam mana gelar utusan dalam diri Yesus? Mana, Pak? Iya. Yang mana? Oke, jangan diklaim, Pak. Iya, jadi Yesus berkata, ya, apabila untuk mendapat hidup yang kekal, ialah harus mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. 17:3. Tapi aku berbuat, sabar dulu. Tapi aku berbuat segala sesuatu dengan Dia yang mengutus aku yang ada di dalam diriku. Iya, alhamdulillah. Berarti kamu mengaku kan, berarti dia adalah utusan kan? Ya, dengan apa yang ada di dalam diriku, dengan Bapa yang ada di dalam diriku. Bapa di dalam diri. Oke. Iya. Bagaimana Anda menyimpulkan Bapa di dalam diri? Ya baca aja, Pak, ada di situ, Pak. Iya, mana ya? Bapak juga membaca ada di situ. Saya juga baca ada di situ. Kita tidak usah menampilkan dalil, kan? Jadi makanya kalau Anda mengatakan baca di situ, apa yang harus dibaca? Nggak nyambung, Pak. Sekarang kembali ke topiknya. Sekarang antikris adalah orang-orang yang menyebut Yesus adalah nabi. Silakan Bapak buktikan aja. Iya, jadi yang menyebut Yesus nabi dari Nazaret berarti orang-orang itu adalah antikris. Orang memanggil dia nabi. Orang memanggil dia nabi, tapi tidak ada yang mengklaim dirinya nabi. Yesus tidak mengklaim dirinya nabi, Pak. Iya, tetapi dia mengklaim dirinya utusan. Ya, banyak orang pakai yang ayat aja ya. Sabar Swasta dan Bang banyak Rahmana. orang yang menyebut dirinya rabi. Sekarang buktikan aja. Bapak mau nanya poinnya apa? Oke, sabar Swasta ya. Bicara tentang pagan, pasti ketuhanannya itu dimanifestasikan dengan patung. Ini ciri-ciri atau indikator agama pagan. Nah, lalu bicara tentang antikristus, ada ayat yang menjelaskan tentang antikristus. 1 Yohanes pasal 2, antikristus, judul perikopnya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit. Banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, ayat 19-nya ini menarik, harus difikirkan lagi oleh Bro Joker. Memang mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kitab, sebab mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, mereka ini berasal dari kita loh. Kita yang dimaksud itu Kristen yang mana, Swasta? Siapa yang mengatakan itu Kristen? Kita di situ mengatakan. Iya, kita situ siapa? Mereka sabar dulu. Yang pasti bukan Islam. Islam datang. Kamu kan host. Iya, 6 kamu kan host. Biarkan dulu tadi Pak yang satu. Oke. Sekarang Bapak kembali, Pak. Pertanyaan Bapak. Bapak yang tadi mana ya? 1 Yohanes 4 ayat 3, gini Pak, Bapak dengar nih, 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, ini adalah roh antikristus. Iya. Tapi Bapak begini, mengaku Yesus Tuhan. jadi Pak, jawab dulu, Bapak mengaku Yesus Tuhan tidak? Bapak mengaku Yesus Tuhan tidak? Yesus ya, kalau begitu Anda antikristus, Pak. Definisi, tunggu dulu, definisinya berarti masuk nggak ke Bapak? Bapak antikristus. Jadi begini, sejak kapan dia jadi Tuhan? Jawab dulu Pak, jawab dulu ya atau tidak Pak? Yesus tidak pernah mengajarkan saya dia sebagai Tuhan. Yesus mengajarkan kepada saya dia sebagai seorang utusan. Jawab dulu Pak pertanyaan saya. 1 Yohanes itu jawaban. Itu jawaban saya. Ngakuin kita bro, Lord. Ya atau tidak Pak? Tuan guru. Ya Bang Rahmana, ya Tuhan.
Loh, kok Kamu mau ketawa? Sekarang ya? jawab dulu, Pak. Loh, Kenapa nggak berani jawab? ya memang dia sebagai tuan guru. Yang mana Apa? Tuhan Guru, Pak? Ya? Yohanes 13 ayat 13 itu Tuhan, Pak. Ya, dia adalah tuan guru. Tidak ada dikatakan bahwa dia adalah Tuhan. Paham Nah, nggak? itu kata Bapak. Sekarang Bapak dapat definisi kurios Lukas adalah 2 Tuhan ayat itu dari 10 mana, Pak? 11 itu bro. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lukas 2. Dari mana Bapak Oke. dapat definisi kurios itu adalah Tuhan, Pak? Definisi Oke, kurios sekarang. dari mana adalah Oke. Lord itu di situ Oke. adalah Oke, Tuhan. Tuhan. Ini Oke. saya share aja, biar Nah, nggak asumsi ya. Iya, iya. Yohanes 13 Tidak ayat asumsi. Sekarang 13, saya mau kamu nanya sama menyebut kau, aku Sema Lukas 2 ayat Israel, 10 dan 11. Adonai, sabar. Elohenu. Oke, Yohanes ya. Bang Rahmana, abang feedback Kanda. Oke, Yohanes, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu betul, sebab akulah guru dan Tuhan. Ini kacau ini, swasta ternyata juga umat terjemahan pula ya. Oke, di sini di dalam bahasa Yunaninya ya, saya tunjukkan biar tidak dikira asumsi ya, kawan-kawan. Ya, silakan. Oke. Haimes ponitemiho di daskalos kaiho kurios. Ini diterjemahkan oleh LAI menjadi Tuhan. Dan itu Ya, Lord, terjemahan definisi Lord apa? Golian. Oke, Golian ini definisi Itu Lord. Tuhan. Ya, Ini, Lord itu ini. Tuhan. Oh, Bapak kau Ferry, ini lihat kurios ini. Satu-satu. Definisinya Lord atau Master. Usage digunakan Lord, itu Tuhan dalam bahasa Inggris. Master, Sir, the Lord. Tidak pernah merujuk kepada God. Silakan cek dari Sabar. kitab Kejadian Begini, 1 sampai Golian, yang berbahasa gini. Septuaginta. Sabar dulu, Ini Golian, data sabar yang dulu. jawab. Sekarang kamu buka Sema Israel, Adonai, Elohenu, Adonai. Adonai disebut Lord atau disebut God? Ya, Adonai itu kata ganti dari Yod-E-Waf. Udah jangan ngarang. Ya, oke. Sekarang buka. Oke. Di situ disebut kurios Lord tadi. atau God? Oke. Ini salah atau betul Bible Hub? Buka dulu. Ya, ini aku tanya. Ulangan ini nama ayat 4. bilang- Buka dulu. Ulangan nama ayat 4. Lord di situ disebut apa? Ini salah apa salah? Adonai, Elohenu, Adonai. Adonai di situ Lord atau God? Ini salah apa salah? Lord di Adonai itu God atau Lord? Enggak, ini nambeng swasta. Ini definisi daripada kurios itu Lord. Nah, kamu Master. menghindar Lalu usage digunakan Lord, dimanapun. Master, situ. Sabar Oke, dulu. buka ya. Dimanapun. Ya, Ulangan buka. 6 ayat 4. Ya, Ya, silakan. jadi jelas ya, kurios itu digunakan. Kurios karena- itu God. Oke, berarti Abraham Morereski yang juga God. bilang. Ya Oke, udah, Abraham kamu panggil juga God ya. Morereski ke sini. Panggil Oke, Morereski ke sini. Oke, Abraham juga God ya. Aku Ya, tunjukkan Abraham itu ayatnya. Adonai, Kalau makanya saya jelaskan dulu. Saya jelaskan Ini ya. dulu ya. kawan-kawan, Oke. Sema Buka di Israel situ. Yahweh. Oke, Yahweh ya, di sini Elohenu Yahweh Ehad. Ku klik, nggak pakai kata Adonai bro, jangan ngarang lo. Tuh, Apa itu Yahweh? Tes. Yahweh. ini ada saja ini. Cek, Israel. Jadi Itu Lord itu Lord itu apa? Itu Lord itu apa? Golian, Mana? Lord itu apa? Itu mana apa sebelah kanan kamu? Ini apa Ya, ini Hebrew? Lord itu apa? Oke, Iya, NASA Lord itu apa? Itu Lord Ini di situ. terjemahan dari KJV. Ini bro, lu jangan ngingkari data dah. Yod-Heh-Waf pada nomor 3068 Bible Hub menjelaskan Yod-Heh-Waf the proper name of the God of Israel. Jadi ini adalah nama ya Iya. dari Tuhan orang Israel. Adonai itu saya mau nanya sama kamu. Definisi Saya mau nanya proper samamu name. dulu. Saya mau Oke, nanya kembali ke samamu tema. dulu. Ah, kamu kabur kan? Ya, silakan. Lord itu di mana-mana ya. Kurios itu dibuat menjadi bisa dipanggil dengan nama Tuhan. Lord Oke, itu di Abraham situ juga adalah Tuhan. Tuhan, bukan Tuhan. Abraham juga Tuhan berarti. Oh, Abraham dipanggil Adon. Adon bisa dipanggil gitu. Tapi kamu mau kemana? Mau bawa lari kemana? Sekarang aku adalah guru dan Tuhan. Itu benar. Loh, aku tanya samamu ya, Abraham itu juga disematkan gelar kurios. Apakah Abraham juga God? Kenapa kamu cuma nyembah God? Sejak kapan Abraham disebut kurios? Oke, kalau aku ada ayatnya, lalu kutunjukin samamu dengan bahasa aslinya, kamu mau murtad nggak? Dia dipanggil Adonai. Iya, dalam Adon. bahasa Yunani atau Septuaginta kurios. Adon. Oke. Aduh, ngeyel ini. Sekarang Adonai, YHWH itu boleh dipakai diganti dikasih kata ganti Adon nggak? Oke, nanti aku jawab ya, Mas. Iya. Bang Ferry mau jawab apa enggak?
Aku mau kasih kesempatan ke teman-teman dulu soalnya. Oke. Halo, tes. Oh, kok Bang Ferry, sorry, Bang Ramana Raja dan tadi sudah. Ya, Ada jadi tanggapan begini. nggak? Oke, silakan. Ya, tanggapan saya. Apakah dia itu Tuhan dari awal atau dia dibuat untuk menjadi tuannya orang Israel? Sejak kapan Yesus dibuat? Oke. Bapa, muliakanlah dengan kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia ini ada. Oke. Sejak kapan Yesus dibuat? Dengar suara saya. Ya, premis Bapak dicabut dulu, Pak. Premis Bapak salah. Ya, sekarang begini, berarti Alkitab yang salah, ya. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Membuat Yesus menjadi Tuhan, itu kata-katanya, Pak. Bukan membuat dia menjadi yang Bapak maksud. Itu kan membuat dia menjadi Tuhan kita. Bukan lari, Pak. Itu jelas. Di situ definisi kata apa, Pak? Jadi definisi kata di situ berbicara antara kedua oknum, Allah dan Yesus. Karena di situ sekarang ini, Pak, saya mau tanya, Bapak mengatakan Yesus dibuat, jangan dulu Pak. Tanya. Ya. Jangan dulu tanya saya, tetapi jelaskan apakah Anda mau lari dari konteks itu, atau Anda mau menyangkal kitab. Malah itu Bapak sedang ditertawai membuat Yesus menjadi Tuhan, Pak. Dan itu betul. Jadi iya memang dia buatan begitu, Tuhan lokal. Loh. Ya udah nggak apa-apa, saya ambil ayat yang Bapak berikan. Terima kasih. Itu mengakui dia adalah Tuhan, Pak. Jadi begini. Di situ konteks bahwa Tuhan membuat Yesus menjadi Tuhan. Tuhan membuat Yesus menjadi Tuhan. Di situ bukan Tuhan dengan Tuhan. Di situ antara Allah dengan Tuhan. Iya. Kamu paham? Jadi Allah itu Tuhan atau bukan, Pak? Nah, jadi begini ya, dengar Allah itu Tuhan atau bukan, Pak? Jangan dulu membantah tentang konteks Alkitabmu sendiri, bro. Nanti kamu Allah itu Tuhan atau bukan, Pak? Banyak. Jadi Allah itu Tuhan atau bukan, Pak? Saya jelaskan dulu. Yang membuat Yesus menjadi Tuhan siapa? Saya Tuhan, jelaskan dulu. Sekarang begini, masuk nggak di akal kamu Tuhan membuat Tuhan? Kenapa tidak masuk? Dia maha kuasa. Apapun dia mau buat terjadi. Iya, berarti yang membuat Tuhan kedua ini adalah Tuhan yang kekal dan Tuhan tidak ada kedua Tuhan kedua. Tuhan Bapak tidak mengerti Trinitas, Pak. Bukan masalah Trinitas, tetapi mengenai konteks ayat ini Anda tidak bisa lari seenak monyong Anda. Paham nggak? Lari apa? Saya nggak lari dari tadi. Saya ngomong sesuai dengan Bapak yang bawa. Sekarang gini, yang membuat Yesus menjadi Tuhan siapa? Berarti Bapak mengakui Yesus adalah Tuhan. Oke, tahan dulu. Keduanya menarik ini. Nanti kita tektok ya antara Bro Swasta dan Bang Ramana Raja. Ini kita juga sudah kehadiran tamu ya. Itu maksud dari Bang Ramana Raja ya, Tuhan Kurios. Ini juga aku mau share screen data ya. Swasta ketampar sama datanya bahwa Abraham juga disebut God kalau kata Swasta ya. Kejadian 24 ayat 27. Wayomer Baruk ya Yothe Wafe Elohe Adoni. Ya, jadi and he said blessed, berkati Yehova Tuhanku, Tuhannya masterku Adoni Abraham. Kita cek Abraham ini dipanggil Tuanku Abraham, bahwa Yothe Wafe itu God of my master, yaitu Abraham, masternya kok kepencet Abraham. Sorry. Nah, ini ya Adoni. Lord, bro, Swasta. Kalau kamu mau godin nggak apa-apa, berarti Abraham Tuhan. Lalu kalau kita cek Septuaginta ya, Genesis 24 ayat 27, Eurintos Kurios Hoteos Ho Kurios, kau Abraham. Nah, Abraham juga disebut Kurios, bro, kayak Yesus ini. Dor, mati satu Tuhannya, tinggal dua. Bercanda. Ya, kapital nggak? Apa lagi, Swasta? Ya, kamu sabar dulu ya. Loh, kapital apa lagi? Nanti kapital nggak? Coba dilihat Adoni itu kapital nggak? Ini Kurios ini loh. Ya. Bro, Kurios kau enggak, Lordnya. Ini bro, Adoni. Iya. Lordnya kapital nggak? Perhatikan baik-baik ya, kapital nggak?
Mana ada kapital sama kecil di teks asli. Lordnya kapital, oke? Jangan kabur ke sana. Oke, Kita sabar, ambil nggak apa-apa. translate-nya. Asumsimu kamu simpen dulu. Kita kasih kesempatan teman-teman ya. Di sini sudah ada Bang Lengler dan Bang Yudatama di bawah. Saya kasih kesempatan Bang Lengler dulu. Silakan Bang. Oke, Salam. sebelumnya saya mau tes mic dulu nih. Suara saya jelas nggak nih ya? Bang Goldian? Jelas Bang. Lanjut. Jelas. Lanjut ya. Oke, saya mau salam dulu sama teman saya nih, Bang Swasta ya. Oke. Halo. Halo, Salam Bang Swasta. Saya sama-sama Kristen kita nih Bang. Semoga kita nggak berantem ya. Mungkin saya agak berbeda dari Bang Swasta ya. Jadi gini Bang Swasta, kalau bagi saya Yesus adalah utusan, itu jelas ya buat saya ya. Mungkin buat Bang Swasta, mungkin saya bisa dikategorikan sebagai seorang Unitarian Bang Swasta, yang percaya bahwa Yesus bukan Tuhan gitu. Dalil saya yaitu perkataan Yesus seperti Yohanes 17 ayat 3 dan sebagainya, banyak seperti itu ya. Dan tadi kan saya dengar Bang Swasta ngomong mengenai apa Yesus Tuhan, nah gitu ya. Cuma gini Bang Swasta, ada dua masalah besar dalam kita punya Alkitab nih ya, bahasa Indonesia ya LAI ya. Yaitu pertama kata Allah gitu. Tuhan yang disebut sebagai Allah gitu. Itu masalah besar buat saya. Allah itu kan sesembahannya orang Islam gitu. Bahkan mohon maaf teman-teman muslim ya, Allah itu menurut referensi saya itu adalah dewa bulan itu yang bernama Lah gitu ya. Oke. Kemudian mengenai kata Tuhan Yesus ya. Itu terjemahannya seharusnya Tuhan gitu loh. Dulu memang diterjemahkan sebagai Tuhan karena Tuhan dan Tuhan mempunyai arti yang sama gitu dalam bahasa Indonesia yang dulu ya zaman Belanda ya. Tapi begitu dibedakan oleh KBBI menjadi Tuhan menjadi sang pencipta, Tuhan menjadi master. Nah itu jadi masalah. Benar itu Swasta. Udah belajar itu, belum? Bodrek. Begini ya, begini Wrangler. Silakan Bang Swasta, silakan. Ya. Oke, Bang Wrangler dengar baik-baik ya. Kenapa jujur, Bapak mesti Bapak harus mengerti budaya Pak? Ya, LAI menulis Allah itu karena nenek moyang kita sudah sepakat sama-sama nama Allah itu ALLAH ya, bukan Allah, ALLAH, ejanya berarti Allah. Itu adalah Tuhan tertinggi Pak untuk bangsa Indonesia. Nenek moyang kita itu sudah memanggil nama itu untuk menunjukkan nama Tuhan tertinggi. Bapak harus mengerti budaya, Pak. Bukan berarti salah Bang Swasta. Iya dong. Sekarang begini, Pak. Ya. Sekarang begini, Allah LAI itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, Bang Swasta. Saya mengerti. Saya wasit ya. Silakan. Saya paham dan saya mengerti soal itu, Pak. Ya. ALLAH yang dimaksud di situ bukan Allah. Hanya muslim yang dimaksud itu adalah memanggil nama Tuhan kita yang tertinggi. Itu adalah budaya Pak, bukan sekedar kita coplok aja, bukan sekedar kita ngikutin, bukan Pak. Iya. Bang Swasta, saya luruskan dikit ya. Allah itu kata serapan dari bahasa Arab. Sekarang gini, saya mau nanya sama Bapak. Tunggu sebentar, saya nanya dulu. Bapak mau diserapi, gini Pak, ya, Yotehwawe itu ditranslatekan ke bahasa Indonesia jadi Allah, maksud Bapak? Bapak itu ditranslatekan jadi bahasa Indonesia menjadi Allah. Maksud apa gitu? Jadi gini Bang Swasta, tadi kan teman saya juga si Aldo kan dia sempat ngobrol di chat juga ya, bahwa dia udah ngobrol sama Anwar Chen ya, kepala penerjemahnya LAI ya. Ya, dia udah ngomong sama beliau itu ya, dan beliau itu mengatakan memang betul ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh LAI ya, dan itu akan direvisi, khususnya kata Allah itu ya. Iya, maka dari itu Pak, Bapak mau bilang apa? Saya kan tadi bilang LAI itu mengambil sesuai budaya Pak, budaya Indonesia, bahwa Indonesia itu, kita orang Indonesia ini dari nenek moyang kita memanggil nama Allah itu sebagai Tuhan tertinggi. Makanya saya bilang tertulis di situ, padahal itu adalah proper name dari nama Tuhan mereka. Bang Swasta, saya luruskan dulu ya supaya Bang Swasta jangan terlalu jauh melebar ya, supaya agak lebih pintar lah. Jadi gini, kata Allah itu kenapa dipakai dalam Alkitab itu pada zamannya itu ya, itu dipakai karena penerjemahnya itu seorang Muslim, Abdullah Munsi, Bang. Dengerin Swasta, biar lu lebih pintar. Dengar dulu, kata Allah di situ dipakai. Allah. Gitu loh. Enggak nih, saya bukan menyalahkan Bang Swasta ya. Saya memberikan second opinion buat Bang Swasta supaya lebih berkembang lagi pemikirannya. Oke Bang, silakan. Ya kalau gitu Bapak mau gini loh Pak. Sekarang pentranslatean itu Pak terjadi itu, Bapak gara-gara translatean Bapak menolak Yesus adalah Tuhan, begitu Pak? Gara-gara sebuah kata yang ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia Bapak memegang bahwa Yesus adalah Tuhan. Aneh kan? Ada dua hal.
Ada dua hal Bang Swasta, bukan satu hal ya. Satu hal yang salah itu translate ya. Kata Lord atau Ya, kata terus kurios gara-gara dalam bahasa translate itu, Yunani. tunggu dulu Pak, gara-gara translate itu Nah, Bapak saya mengatakan jelaskan dulu, Yesus kan Tuhan, ada dua itu hal. kan aneh Saya Pak. kan bilang ada dua hal ya, ada dua hal. Makanya saya bilang satu, Bang Swasta udah potong, jangan. Saya bilang dua hal ya Bang ya. Satu hal adalah masalah translate. Kata Tuhan tadi itu Tuhan Yesus ya. Itu kan berasal dari kata Lord kalau dalam bahasa Inggris atau kurios dalam bahasa Yunani. Itu kalau diterjemahkan akan menjadi Tuhan dalam bahasa Indonesia yang sekarang ya. Gitu loh. Itu satu hal. Hal yang kedua, kenapa saya nggak mengaku dia sebagai Tuhan? Karena semua statement Yesus menyatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan gitu loh. Nggak ada statement Yesus yang menyatakan secara clear bahwa dia adalah Tuhan. Sampai botak pun juga nggak akan ketemu Bang Swasta. Terus organisasi gitu. Jadi apa? dua hal itu yang mendukung ya. Oh, Bapak ini berarti kurang main jauh, Pak. Kurang baca Bapak. Ya. Kurang baca. Kurang baca ya. Oke, Jadi begini. Ya, Pak, otoritas jadi- siapa? Bapak Saya punya dulu gereja, ya. tunggu dulu. Bapak punya gereja itu gereja apa yang mengakui bahwa Yesus itu hanya utusan, Pak? Gereja apa itu? Gini, Bang Swasta, kita punya gereja apa, dasar pemikiran bukan gereja, Bang. Dasar daripada kita punya iman percaya kita itu adalah Alkitab, Oh tidak, bukan Bapak gereja. terikat dalam organisasi Bisa. gereja apa, Oh, Pak? enggak. Saya berasal dari Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak Kristen, asal arti saya. dari Kristen itu apa, Pak? Saya tahu Kristen adalah yang dipanggil keluar gitu loh. Ya, Apa? gereja itu kan gereja. Kristen adalah pengikut Kristus, disebutkan pengikut Kristus disebut Kristen gitu loh. Terus dari Kristen mana yang menolak Yesus adalah Tuhan, Pak? Soal Alkitab, Iya, Kristen mana yang menolak Yesus adalah Tuhan, Pak? Unitarian. Bapak Unitarian. Arius. Kalau dalam Kristen Arianisme. Unitarian. Ya, Bapak Arianisme, Unitarian. ya. Bisa dikategorikan seperti itu Bang Swasta gitu. Tapi saya orang Protestan seperti itu. Oh, Bapak Protestan tapi tidak mengakui Yesus Tuhan. Betul. Berarti Betul, Bapak betul. bukan Protestan, Pak. Makanya kan saya bilang saya bisa dikategorikan Unitarian gitu loh. Karena pemahaman saya sama seperti kaum Unitarian, Arianisme, mengakui bahwa Yesus adalah utusan Tuhan gitu, seperti itu. Atau bisa disamakan juga dengan Yehova. Karena mereka juga mengakui bahwa Yesus adalah utusan Tuhan, adalah malaikat ya, ciptaan Allah yang pertama. Bapak Yehova, wajar, Pak. Kalau gitu Bapak kan Bapak tidak boleh masuk ke dalam sebuah diskusi mengatasnamakan Kristen, Pak. Bung Swasta, dengar dulu kan saya bilang saya bisa dikategorikan seperti Unitarian, bahkan secara pemahaman saya bisa sama dengan kaum Yehova gitu seperti itu. Berarti Bapak tidak boleh membawa nama Kristen Mana untuk boleh masuk gitu. ke dalam ruang Kau udah diskusi. monopoli, Ya jelas kau udah dong. monopoli nama Yesus. Kau udah jadi punya Yesus saja. Saya nggak bisa tidak dong. pernah membawa nama Kristen. Nggak boleh Bang Swasta. gitu. Harap Kau jujur. egois. Kalau gitu. Saya nggak pernah bawa nama Kristen, saya bawa nama pribadi ya. Dia bawa nama pribadi, nggak ada bawa nama Kristen. Iya, kalau begitu Bapak Seperti jangan itu, bilang Bapak Swasta. pengikut Kristus gitu loh. Oh ya harus. Saya pengikut Yesus gitu loh. Pengikut Kristus Saya itu Pak pengikut artinya Yesus. mengakui semua yang sudah dikanonisasi dan sudah disepakati dan sudah dan nggak bisa mengetahui seperti itu Nggak pengikut bisa seperti Kristus, itu. Pak. Nih, Bung Swasta, saya kasih dalilnya Bang Swasta ya, biar Bang Swasta nggak kemana-mana ya. Gitu. Nih di Lukas 6 ayat 46 ya dikatakan oleh Yesus, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Atau Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, bukan perintah gereja, bukan perintah manusia ya, tapi perintah Yesus. Makanya saya stick Ya, pada perintah Yesus apa, dalam Pak? Alkitab. Perintah Yesus apa, Pak? Bapak dibaptis nggak? Yohanes 17 ayat 3. Inilah Bapak yang dibaptis kali nggak? itu. Pak, itu Baptis, bukan, saya Pak. dibaptis. Itu bukan tindakan. Yesus menyuruh kita melakukan tindakan, Pak. Bukan mengambil comot ayat, Pak. oke. Bukan. Saya lanjut ya, tindakan Yesus yang Bapak Yesus baptis nggak? ajarkan ya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Nggak nyambung, Bapakku yang di Pak. sorga. Nggak Kok nyambung. nggak nyambung gimana? Ya nggak Tadi kan nyambung, jelas pertanyaan nggak nyambung. tindakan. Itu Tadi Bapak kan pertanyaan kutip ayat tindakan. tapi hanya untuk menjatuhkan Yesus, lucu kan? Loh, kok gimana? Justru saya memuliakan Yesus, saya Bapak mau jadi menolak, pengikut Yesus Bapak yang menolak benar gitu. ketuhanan Yesus dengan mengambil mencomot ayat. Itu bisa Sekarang gini, diperdebatkan nanti, Bung Pak. Swasta. Kalau saya menolak ketuhanan Yesus,
apabila Yesus mengatakan hal demikian, kemudian saya tentang itu, saya menolak Yesus. Saya juga bisa Tapi kalau Yesus tunjukkan di sudah mana Yesus mengatakan adalah Tuhan, demikian, Pak. kemudian Saya bisa tunjukkan di melakukan mana seperti Yesus adalah demikian, Tuhan. saya nggak Tapi menolak ini Yesus. bukan Itu logika topiknya, Pak. sederhana, Bung Sekarang Swasta. Iya, jadi Logika sederhana gitu loh. Kalau Yesus bilang A, saya bilang B, berarti saya menolak Yesus. Kalau Yesus bilang A, saya bilang A, ya berarti saya pengikut Yesus. Seperti itu, logika sederhana banget. Iya. Gitu. Saya bisa tambahkan sedikit. Sesuai Yesus bilang A, dia jadi A, Bang. Jangan kau tambah-tambah. Kalau swasta ini kan saya Yesus bisa bilang A, dia bilang menunjukkan B. segala hal untuk melawan dalilnya dia, tapi itu bukan topiknya. Jadi bisa saya tambahkan sedikit nggak? Supaya lebih jelas. Boleh Bang Rahmana jadi penengah. Bisa saya tambahkan. Saya sapa dulu Bang Yudatama. Assalamualaikum. Sebetulnya Tuhan itu orang Israel apa bukan ya? Silakan swasta. Oke, saya bacakan dalilnya dulu. Nah, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itu orang berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Di situ sebutan Sekarang Allah saya mau nanya. dan ayat. Ya. Tunggu, saya mau nanya balik. Allah itu orang Arab ya? Alhamdulillah di dalam Al-Quran tidak menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dia berasal dari salah satu suku maupun bangsa. Allah bukan orang. Itu. Begini loh, pertanyaan kamu begini, dengar dulu, jangan dor. Ya, dengar dulu. Bodrek. Orang datang kepada dia turun di Israel bukan berarti turun apa lahir. Iya kan, sama aja kan. Jadi begini. Bedalah turun sama lahir, bedalah. Turun tuh dari langit turun. Kalau yang turun itu malaikat Gabriel turun kepada Maria. Logos yang turun ke dalam perut Maria itu bukan turun. Malaikat pun turun. Ya. Jadi jangan bawa diskusi anak-anak lah, nggak usah bawa diskusi anak-anak lah. Gabriel kamu swasta, atur Gabriel kamu. Yang kondisi oke, saya dibawa lagi. Ya. Jadi begini Bang Swasta, ya, turun dan lahir berbeda. Ya, saya simpulkan nih. Ya, saya simpulkan. Bro Ramana, ya. Bro Ramana, tolong bacakan sekali lagi ayat tadi. Tolong bacakan. Oh, saya bacakan. Ya, tolong bacakan. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 10. Coba mungkin ada yang bisa bacakan juga. Saya baca. Ya. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Anda percaya ayat itu? Ya. Silakan. Anda percaya? Anda Ya. percaya ayat itu? Anda percaya? Jadi ini kembalikan kepada Anda yang menjelaskan, kenapa bertanya kepada saya. Nyanda, saya tanya, Anda percaya ayat itu? Nyanda, ngana jo jawab, ngana jo jelaskan. Ya, oke, kalau Anda percaya, puji Tuhan. Karena berarti gugurlah Quran Anda. Anda kan sudah mengakui bahwa Yesus disalib dan bangkit ya? Oke, amin. Puji Tuhan, bro. Amin. Sudah, gugur. Quran Anda sudah gugur. Amin, ya. Amin. Quran Anda sudah gugur. Kan Anda kan tidak percaya Yesus disalibkan. Kan? Jadi gugur sudah Anda. Gugur sudah Anda. Sekarang begini, saya mau tanya. Saya baca Al-Quran apa Alkitab? Saya baca Al-Quran apa Alkitab? Ya terus kenapa Anda mengatakan? Jadi begini, tapi Anda kan percaya Alkitab berarti itu harus dibaca sesuai konteksnya dong. Saat itu siapa yang berbicara untuk siapa, gitu loh. Dia menjelaskan untuk siapa. Justru begini, bukan asal comot. Sabar dulu, jangan dulu puyeng. Nanti saya kasih bodrek sebentar ya saya. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Anda percaya ya? Dia dibangkitkan. Dia dibangkitkan, bukan telah bangkit. Dia dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan dia? Allah. Amin. Siapa itu Allah? Ya, siapa? Tuhan. Bukan Tuhanmu. Yang mati siapa?
Yang mati Yesus kemanusiaan sebagai Yesus. manusia. Tubuhnya. Yang mati siapa? Yesus Yesus. sebagai Yang manusia. Tubuhnya bangkitkan sebagai siapa? manusia. Yang Ya. bangkitkan Ya. siapa? Yang Ya bangkitkan Tuhan. Yang siapa? Allah. Tuhan. Ya Tuhan Oh, Allah. berarti Betul. ya berarti benar bahwa Yesus punya Tuhan. Real kan? Dia itu sebagai Yesus manusia loh, waktu dia dia mati sebagai bagian dari manusia. Tuhan. Dia bagian dari Jadi Tuhan. Jadi berarti namanya Iya kan loh, manusia kan kamu pasti dia berarti ikut punya belum dibangkitkan. paham. Kamu berarti belum Jadi paham. gugurlah Asal Quran Anda. tanya, asal ngerti kamu. Begini, saya jelaskan ya sedikit sama kamu. Yesus turun dengan dua natur yang sudah diakui oleh seluruh umat Kristen. Dia turun sebagai natur manusianya dan menatur keilahian. Dengar dulu. Iya. Iya, sabar. Sebentar, 5 menit saya. Sabar. Bang Joker, tunjukkan ayat yang menjelaskan kenaturan tadi. Jangan melalui asumsi ayat ya. Di mana yang Iya, menyebut Yohanes 1 Yesus sampai turun dengan 14. dua Kamu natur. mau dengar nggak? Kamu mau dengar nggak? Iya. Mau dengar nggak? Silakan jelaskan. Iya. Jangan pakai asumsi ya, pakai Saya ayat. ingin kamu kan bisa mencari. Pakai Iya, ayat, tunggu jangan dulu. pakai Kamu asumsi. bisa dengar dulu. Kita Dengar dialog dulu. pakai data, bukan pakai Tenangkan moncong. Jibril. Iya, tenangkan Jibril. Tenang. Yohanes Kamu kan 1 ayat bertanya. 1 Biarkan sampai saya 14 itu, jawab. Bro. Baca saja itu. Tunggu. Yohanes 1 Sekarang ayat 1 kamu kan sampai punya 14. Alkitab online kan di situ. Kamu punya Alkitab online, saya jelasin ya. Oh, banyak. Oke. Kalau begitu berarti tolong bacakan dong Yohanes 1 ayat 1, saya jelasin pelan-pelan. Bacakan. Apa? Lo baca. Loh, kamu kan bertanya. Sekarang saya kasih kamu dalil, kamu bilang. Ini saya bacakan ya. Mulanya adalah sendok itu bersama-sama dengan gelas dan sendok itu adalah gelas. Nggak nyambung. Ayo Loh, mari kita ini diskusi yang baik. Sekarang ada pertanyaan harus dijawab. Ya. Ada Oke. pertanyaan harus dijawab. Ini nih, ayat kamu ini loh. Diadopsi bro dari Hellenistic Philosophy. Ya biar nggak asumsi ini Sekarang dari saya jelas kamu ya. ya. Dengar dulu saya jelaskan. Bukan kamu yang ditanya, Goldian. Loh, ini. Oh, saya bukan juga kamu yang saya jelaskan, saya jelaskan. And the ultimate intelligibility of reality, Hellenistic philosophy. Realitas tertinggi dari ayat mau ditanya ini nggak? diadopsi dari dijawab filosofi. Mau dijawab Oke, nggak? silakan. Biar saya jelasin. Oke. Di mana bisa dibuktikan dua natur Yesus kan? Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya logos yang dimaksud di situ ya, dengar baik-baik. Bagian dari Allah, bagian dari Bapa yang keluar dari Bapa ya, turun ke dalam perut Maria. Paham ya? Maria itu manusia atau hewan? Jelas dia manusia. Pasti dia melahirkan siapa? Naturnya manusia melahirkan manusia. Tapi logos yang menciptakan langit dan bumi, Yohanes 1 ayat 3. Ya, pahami. Itu turun juga masuk ke dalam perut Maria. Dia masuk ke dalam yang Maria kandung itu. Natur manusianya pasti melahirkan manusia. Logos turun ke situ. Masuk ke dalam situ. Jadi dua natur mana yang kamu lupa? Yang kamu ragukan. Lanjut. Logos itu bagian dari Bapa. Tanpa logos itu dunia yang sudah dijadikan ini tidak jadi. Yohanes 1 ayat 3. Logos itu firman ya? Logos lebih tinggi dibanding firman. Kekurangan kosakata bahasa Indonesia tidak dapat menjelaskan arti dari logos itu, sama dengan dafar. Dafar Elohim itu tidak dapat dipisahkan dari Elohim. Ya, sekarang Anda jelaskan. Tapi dapat dibedakan. Ya, sekarang Anda jelaskan secara Udah, sekarang dua natur sudah dijawab ya. Dua natur itu sudah dijelaskan ya. Udah paham nggak? Ya, sekarang begini. Saya akan berusaha memahami, tetapi ketika saya berusaha memahami, ada juga pertanyaan yang harus lebih dijelaskan. Masalahnya Anda nggak pernah ditanya. Ini interogasi. Ini sesi interogasi. Ya? Iya, ini sesi interogasi. Ya. Jadi, sabar ya, sabar. Dari tadi Anda bertanya 5 kali, kami nggak pernah bertanya loh. Ya, nggak usah ngambek. Tanya dulu kepada Rahmana. Boleh nggak? Silakan. Oke. Sekarang pelindungmu siapa sih? Ya. Sesuai dalil. Pelindungmu siapa? Iya. Allah. Mana dalil? Ya.
Banyak di Al-Quran, bro. Iya, kasih. Tampilkan surat Anas atau surat Al-Fatihah ke Al-Ikhlas ke Al-Ikhlas saja lah. Aku berlindung dari godaan setan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk seperti The Joker swasta itu. Cakep. Oke. Apakah Allah SWT sama dengan Allah Abraham, Ishak, Yakub? Ngomong apa sih sama? Tunggu, kawan. Ferry, tunggu ya. Sama? Saya bisa buktikan beda. Silahkan. Tunggu, saya bertanya dulu kawan. Saya pertanyaan dulu, oke, sabar. oke. Kita lanjut ya. Swasta. Jadi klaimmu satu-satunya pelindungmu Allah. Iya. Iya nggak? Iya. Gini loh, dalam Quran Ayo. Quran 9 ayat 116. Quran 9 116 bukakan. 116 siapa? Bacakan aja. Loh, buka dong. Tadi Babel kamu boleh buka. Kalau Quran kamu nggak mau buka, kamu anti. Bacakan. Kalau Katanya Bibel kan penghafal. kita baca. Buka ini dulu, penghafal biar orang lihat. Bibel kan kita bacakan. Sabar. Bagaimana sih? Tenangkan Gabriel di dalam dirimu. Tenangkan. Buka dong. Iya ini loh, Ayo. sabar. Ya apa poinnya? Oke, sekarang di situ tulis apa kalian? Sama ya. Inallah lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi dan menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Oke, sudah ya, tidak ada pelindung ya, tidak ada pelindung lain ya. Sekarang kamu buka di dalam. Ini. Baca selain Allah. Iya, tidak ada pelindung selain toh. Sekarang kontradiksinya kamu lihat nih, 41 ayat 31. Buka. Siapa selain itu? Oke, QS berapa? 4131. Tuhan kok pilih pelannya? Katanya yang satu bilang saya satu-satunya. Saya satu-satunya. Tiba-tiba di ayat lain bilang malaikat juga. Lucu tuh. Mana, bro? Iya, 4131. 4131. Ini udah. Oke, aku bisa. Ya, baca. Tuhan kok pelin-pelan? Yang mana yang benar? Anu aulia ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Menurutmu kami nih siapa? Swasta. Halo, Jok. Buka. Itu malaikat. Silakan tanggapi. Mana malaikat? Enggak ada tuh malaikat. Oke, jadi gugur ya fitnah si Joker. gugur ya. Oke, sekarang saya mau. Kenapa? Tunggu. Kenapa gugur? Itu malaikat di situ. Mana kata malaikat? Apa kau Mana? Saul tuh? Nahnu ula, tahu nggak nahnu? Kata nahnu ini merupakan jamak. Baca. Malaikat atau bukan? Udah jangan tutupin daripada bahasa Indonesia. Katanya bukan umat translatean. Baca baik-baik situ. Nahnu ulia. Nahnu itu Tuhanmu. Oh, nahnu itu merupakan kata ganti orang pertama jamak sebagai kehormatan di dalam bahasa Arab. Iya, itu malaikat atau bukan? Ini Tuhan. Mana ada kata malaikat? Nahnu itu apa Tuhanmu? Nahnu itu kami ini. Perlu bro. Ya sudah, kalau begitu kamu buka surah 5 ayat 55. Oh, berarti ini gugur ya ini. Iya, gugur. Waduh, Tidak dong. Kembali ke bahasa Arabnya. Itu tidak gugur. Tidak. Sekarang gini loh. Quran 971 sudah. Quran 971. Buka. Siapa pelindungmu? 971 buka. Iya, mana 971. Oke. Quran, waduh, swasta berarti itu gugur dulu ya, diakui ya. Iya, di situ malaikat ya, pakai bahasa Arab dong. Katanya bukan cuma terjemahan. Katanya bukan umat terjemahan.
Tidak, Bapak tidak Sausalto terbukti di itu. situ. Mana ada kata malaikat, malaikah. Iya. Bahasa Arabnya Jadi malaikat. yang ada kata malaikat itu asumsi. Ya sudah 971 buka asumsi, Goldian, asumsi. 971 buka. Jadi yang tadi gugur ya, yang tadi gugur. Tidak Iya, ada kata gugur malaikat di jelas. situ. Nah, iya. Ya udah, yang penting penonton yang lihat kan, mereka lebih tahu Iya. daripada kalian. Kalian hanya Nggak bertak. ada kata malaikat ini. Nahnu uliyaukum fil hayat. Ya udah buka 971 Goldian. Siapa pelindungmu? Sabar, tenangkan Jibril dalam badanmu. Tenangkan Jibril dalam badanmu dulu. Tok, ada yang ngaku tenangkan Jibril loh. Ini mana? Oke, Quran surat 9 ayat Ya. surat At-Taubah ayat Nah. 1. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum auliya ba'dihu ya'muruna bil. Yang satu bilang hanya saya satu-satunya pelindung. Yang satu ngomong Sabar, mana? Oke, baca aja. Dan mana? orang Kok mana? Itu depan kamu. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, wa aqimus zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Bijaksana. Siapa penolongmu selain Allah? Di mana malaikat? Kok malaikat? Orang lain toh. Yang satu surah 1 bilang hanya dia loh, only, hanya dia penolongmu. Bro, Jadi- tahu jadi- nggak kata jadi- aulia? Yang mana Aulia ya, ini kontradiksi nggak? Ya. Jadi Gini, begini. Jadi sedikit Bang bentar. Rama ya. Iya. Ini kata aulia ini bisa diterjemahkan sebagai leader. Perlu bro pahami seperti Al-Maidah ayat berapa ya? 51. Ya, yang mana? Ya, kenapa pelin-pelan? Kita enggak. Hanya dia penolongnya satu-satunya. Loh ini pakai kata aulia. Ya, aulia itu Allah. Aulia Allah ini bisa dikatakan sebagai pemimpin. Berarti orang-orang beriman itu di situ dihapus dulu dong. Loh, nggak apa-apa orang-orang beriman ngapain harus dihapus? Ya iya dong, yang satu ayat pertama bilang katanya hanya saya doang. Dorto. Oke, pertanyaan saya. Dan Pertanyaan saya. Silakan itu Bang Yudatma mungkin ini. Sabar Bang Ferry. Ya. Wah, subhannya swasta kena lagi itu. Gugur. Jadi gini ya, Ya. ya. Jadi Iya nggak apa-apa, hanya Juldian aja yang saya mau nanya gitu dengan loh. Aulia. Iya. Jadi terus kemudian, oke. Jadi yang diterjemahkan itu dua-duanya itu artinya penolong. Sebenarnya nggak salah juga. Kok ini gema ya? Udah, aku mute Bang Rahmana feedback tadi. Iya, Ini ya, aku iya. share screen ya. Ya, sebentar ya. Saya mau silakan, jadi Bang sebentar. Rahmana. Saya mau jelaskan kepada Bang swasta ya. Seumpama nih ya. Nah, ya bahwa penolong saya dunia akhirat hanya Allah. Nah, seketika saya meminta tolong ojek, tolong saya antar ke pasar, mungkin menurut pendapat Bang swasta ini mungkin sudah mendoakan Tuhan. Tolong ambilkan saya air dulu. Mungkin menurut Bang swasta ini sudah mendoakan Tuhan. Ya, tolong belikan saya rokok dulu. Mungkin pendapat Bang swasta ini sudah Bukan mendoakan pendapat saya. Tuhan. Bukan, tapi itu ada di dalam ayat. Iya, seumpama ayat itu menjelaskan bahwa satu menolong yang lain, apakah salahnya kita manusia saling menolong? Hah? Kecuali Tuhanmu tidak mengklaim dia adalah satu-satunya. Berarti Anda tidak tahu menolong. Kecuali tidak ada klaim dari Tuhanmu dia adalah penolong satu-satunya. Oke, sekarang begini, kita saling menolong sesama manusia, kamu mengatakan salah. Kalau Tuhan membangkitkan Tuhan, benar apa salah? Tidak seperti itu. Gini loh, kontradiksi yang ada di dalam itu kontradiksi. Tuhan mengklaim dirinya adalah penolong, lalu di ayat lain dia mengatakan hal yang berbeda. Oke, kalau begitu sekarang saya akan koreksi tentang kontradiksi di dalam Alkitabmu sendiri ya. Om jawab dulu Om. Ya, Om ngaku dulu. Oke, sabar saya jawab dulu Bang Rahmana aja. Setelah itu Abang. Oke, aku Goldian tenang dulu. Goldian ini tenang dulu. ya, tenangkan Gabriel di dalam hatimu. Di sini tenangkan. Jangan terpaku terjemahan, Bro. Ini ya. Di sini di dalam surat Fusilat surat At-Taubah ayat 116 menggunakan kata wali. Beda Bang Rahmana feedback. Hamba mute dulu ya.
Nah, di sini innallaha lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa ma lakum min dunillahi miwali. Di sini menggunakan kata wali. Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Di sini menggunakan kata wali ya. Sedangkan ayat yang lokasi bro, ya, di sini menggunakan kata aulia. Perlu dipahami antara aulia dan wali itu beda. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum aulia, bukan menggunakan kata wali. Itu jawabannya. Jangan terpaku dari terjemahan. Jangan menjadi umat terjemahan yang stupid. Ini Silahkan. bicara tentang kontradiksi. Ayat yang satu mengatakan hanya dia, lalu ayat yang satu mengatakan orang lain, bisa orang lain. Alah, juga. udah dijelasin. Alah, udah dijelasin. Silakan Bang Rahmana Raja tanya kepada Bro Swasta. Oke. Gimana sih? Saya akan kasih ayat dan siap-siap bodrex ya. Jangan terguncang Golian. Saya akan kasih ayat dan siap-siap bodrex. Bentar. Saya cari ayatnya. Jangan blunder ya. Bentar ya, bentar. Bang Goldian dengar suara saya? Bang Goldian? Dengar Bang, lanjut. Saya di backstage ya. Ya, Bang Goldian dengar suara saya? Dengar. Dengar. Lanjut. Ya, tolong tampilkan ayat. Ya. Bilangan 23 ayat 19. Oke. Elohim bukanlah manusia. Ya. Oke. Ya. Tampilkan sebanyak-banyaknya. Ini blunder besar ini. Sorry kok imamat. Swasta hari ini diajar mu'alaf. Kemarin bonyo, hari ini juga bonyo. Gak apa-apa, edukasinya dapat nih. Aku kasih Udah, edukasi Bang. ya. Sudah. Ini. Coba bacakan Pak Swasta, saya bacakan ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ya, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya, ini bilangan ya, bilangan 23 ayat 19. 19. Oke, sebentar lagi. Saya kasih satu lagi. Ya. Bentar ya. Nah. Bang Goldion tampilkan Kejadian 6 ayat 6. Oh, Tuhan menyesal kayaknya ini. Aduh. Cakep banget nih kontradiksinya. Yang satu tidak menyesal, yang satu menyesal. Bodrex mana? Bodrex. Nah, demikianlah saudara kesemuanya, sudah sangat terbukti bahwa para mu'alaf itu sudah dipastikan cerdas semua ya. Dan ini bisa dibuktikan dan bisa kita dengar bersama tadi, yaitu para mu'alaf cerdas kita, Goldian Simbolon, juga Julius dan Rahmana Raja. Dengan berdiskusi dengan saudara Kristen perihal ajaran Kristen itu sendiri yang ternyata memang adalah ajaran pagan Yunani ya, dan itu tidak bisa terbantahkan oleh saudara Kristen ini, walaupun mereka harus rela berasumsi dan hanya mengandalkan kesimpulan-kesimpulan dari imajinasi mereka untuk menuhankan Yesus itu sendiri. Artinya kata Tuhan mereka paksa menjadi kata Tuhan ya. Nah, disinilah kesalahan umat Kristen ini di dalam memahami ajaran suatu agama yang benar, dan mereka tidak mampu membedakan mana yang datangnya dari Allah dan mana datang dari hasil karya manusia.
Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.